Ya, ada yang tahu nggak apa itu dividen? Ya, ini kita bahas teorinya nih. Dividen itu apa? Pembagian laba, apa lupa? Ya, ini dividen ya. Pembagian laba kepada pemegang saham disebut pembagian dividen. Dividen yang diterima oleh pemegang saham jumlahnya tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Biasanya dividen yang dibayarkan itu berbentuk uang tunai. Tapi jika uang tunai tidak mencukupi, bisa di, bisa diasakan, oh, bisa dibayarkan nih, mau dividen dan bentuk lain. Ini bukan diasakan, bisa dibayarkan maksudnya ya. Bitcoin. Dividen itu dibagi dalam 3 bentuk, uang tunai, aktiva selain kas atau dividen sendiri sama saham baru. Jadi maksudnya gini, misalnya saya punya perusahaan nih, perusahaan saya itu perusahaan terbuka gitu, go public, terus sahamnya dijual ke publik, misalnya namanya PT Himaka, ya kan? Nah terus salah satu dari mahasiswa kita atas nama Okta misalnya kan beli saham saya tuh, ya kan? Setiap tahun itu kan saya bagi bonus tuh. Kalau karyawan saya dapat dapat uang bonus namanya, karena keuntungannya dibagi karyawan. Tapi kalau keuntungannya dibagi ke pemegang saham, namanya dividen. Itu bedanya dividen sama bonus. Saya ulang ya. Contoh gini aja sederhananya. Kalau misalnya saya punya saham di CIC misalnya. CIC untung nih. Perusahaan nama CIC ini untung, bagi-bagi keuntungannya dibagi sama pemegang saham, itu namanya dividen. Tapi kalau keuntungan dibagi sama dosen, sama karyawan, itu namanya bonus. Jadi pembagian dividen itu pembagian hasil keuntungan atas usahanya. Sederhana seperti itu ya. Nah, yang pertama yang dibahas adalah dividen dalam bentuk uang. Dividen dalam bentuk uang udah pasti, berarti keuntungan yang dibagi dalam bentuk uang. Gitu. Pembagian dividen yang dilakukan adalah dalam bentuk uang. Uang ya. Para pemegang saham akan menerima dividen sebesar tarif per lembar dikalikan jumlah beredar yang dimiliki. Nanti apa itu tarif per lembar nanti akan dibahas di contoh-contoh soal perhitungannya. Keputusan pembagian dividen diambil dalam rapat umum pemegang saham. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya rapat umum pemegang saham. Jadi setiap tahun itu para pemegang saham itu rapat atau meeting untuk menentukan berapa dividen atau keuntungan yang akan dibagi dalam bentuk dividen, berapa keuntungan yang dibagi dalam bentuk bonus. Meeting dia. Nah, penerimaan dividen ini dicatat oleh pemegang saham dengan jurnal sebagai berikut. Kalau misalnya saya sebagai pemegang saham PT CIC misalnya ya, saya terima dividen, ini jurnalnya. Kalau terima dividen dalam bentuk uang, berarti kan saya terima uang kas kan, berarti saya jurnal itu kas. Kenapa kas di debit? Karena kas bertambah di debit. Saldo normalnya adalah debit. Jurnal yang kedua, karena saya dapat dividen, berarti jurnalnya kreditnya adalah penghasilan dividen. Ini ya, penghasilan dividen kredit. Ini X maksudnya kalau saya terima 1 juta ya 1 juta nilainya. Berarti kas debit, penghasilan dividen kredit. Kalau saya sebagai pemegang saham. Yang kedua, apabila dalam pembagian dividen disebutkan bahwa dividen yang dibagikan itu sebagian merupakan pembagian laba dan sebagian lagi merupakan pengembalian modal, dividen itu disebut dividen likuidasi. Maksudnya gini, misalnya saya dapat dividen 1 juta. 1 juta itu dibagi dua. Yang 500-nya itu adalah pembagian laba, yang 500 lagi pengembalian modal. Kalau pengembalian, berarti kan ada dua kemungkinan nih, pembagian modal sama pengembalian laba, pembagian laba. Kalau pengembalian modal kan berarti saham saya dibalikin lagi tuh, karena biasanya perusahaannya mau tutup itu mau collab. Dividen seperti ini disebut dividen likuidasi. Perusahaan yang membagikan dividen likuidasi biasanya perusahaan yang akan menghentikan usahanya tuh. Karena modalnya dibalik-balikin ke pemegang saham kan, biasa dia akan menghentikan usahanya biasanya karena sudah mau tutup atau dihentikan misalnya seperti itu. Pemegang saham yang menerima dividen likuidasi mencatat sebagian penghasilan dan sebagai lagi sebagai pengembalian modal. Ini ada contohnya nih. Contoh ya. Contoh misalnya PT Himaka mengumumkan pembagian dividen sebesar 10 juta. Misalnya, jadi kita punya perusahaan namanya PT Himaka, ya kan? Tahun 2022 membagikan dividen sebesar 10 juta.
Berarti dividen itu kita bagikan ke semua pemilik saham, pemegang saham, senilai 10 juta. Dengan ketentuan 30%-nya pembagian laba, maka di ini dulu ya. Saya ulang ya, tolong fokus dong, kalaupun nggak mendengar minimal kamu tidak mengganggu kekuliahan ini gitu. Ya kalau misalnya saya selaku pemilik PT Himata membagikan saham kepada pemegang saham senilai 10 juta gitu ya. Yang 30-nya adalah pembagian laba, yang 70-nya adalah pengembalian modal. Nah, misalnya ada Tuan Yudis itu sebagai pemegang saham dari PT Himata. Misalnya Yudis ini kan saham yang dibagikan, dividen yang dibagikan 10 juta misalnya ya. Nah, yang 1 juta itu saham PT Tuan Yudis. Ya kan? Berarti jurnal yang dibuat oleh Tuan Yudis ada sebagai berikut. Dia terima 1 juta, berarti kan debitnya 1 juta nih. Ini kan? Karena Tuan Yudis terima dividen sebesar 1 juta dari PT Himata. Dia nanam saham, nanam modal, tahun 2022 dapat bonus saham, dapat dividen ya 1 juta. Kreditnya apa? Kreditnya tadi kan sudah jelas ini, yang 30% ini kan, yang 30% itu adalah yang 30%-nya sebagai 30%-nya sebagai pembagian laba. Berarti jurnalnya sini penghasilan dividen 30%-nya. Ya kan, pembagian laba kan berarti dividen, pembagian keuntungan. Yang 70-nya pengembalian modal, berarti modal Tuan Yudis itu dibalikin ke dia gitu. Sebesar 700.000. Nah ini. Jadi investasi dibalikin. Ini jurnalnya ya. Kreditnya adalah investasi dalam saham PT Himata. Jadi Tuan Yudis terima kas di debit 1 juta, 30%-nya adalah penghasilan dividen, 70%-nya adalah sebagai investasi yang dikembalikan. Kenapa investasi di kredit? Karena pada saat dia pertama kali menanamkan investasi di debit. Tapi ketika dia dikembalikan di kredit. Nah, dengan ada jurnal di atas, bahwa saldo rekening investasi dalam saham PT Yudis berkurang sebesar 200.000. Ya kan, tadi berarti berkurang sudah 200.000 sahamnya tuh, karena dikembalikan. Misalnya sahamnya itu bisa sahamnya sama dengan 15 juta ya kan, atau di sini berarti sisanya ya kan, berarti sisanya berarti 15 juta dikurangi 300.000, karena 300.000 dikembalikan, berarti saham PT Yudis itu tinggal 14 juta 300.000. Ini contoh aja gitu. Ini contoh saja. Lanjut ya. Selanjutnya kalau tadi kan dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai, berarti cash on hand ya. Nah, selanjutnya saham yang dibagikan itu dan dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva. Aktiva maksudnya selain saham dan selain uang kas itu sendiri itu maksudnya. Ya, jadi aktivanya bukan kas, bukan saham. Nah, dividen yang dibagikan kadang-kadang tidak dalam bentuk uang tunai, tapi berupa aktiva seperti saham perusahaan lain atau barang-barang hasil produksi perusahaan. Misalnya perusahaan itu mau bangkrut nih, ya kan, yang dibalikin sesuai perjanjian, misalnya dividennya dikasih, misalnya karena perusahaannya produksi laptop, dikasih laptop misalnya, aset namanya itu. Kalau perusahaannya produksi meja, kursi, furniture misalnya, dikasih furniture misalnya. Nah, pemegang saham yang menerima dividen itu mencatat dalam buku besarnya harga pasar yang diterima. Jadi misalnya gini, maksudnya harga pasar itu misalnya saya terima mobil second tuh, ya kan? Saya Tuan Di memegang punya saham di PT CIC gitu. Tapi CIC itu ngasih dividennya mobil second. Nah, itu kan harus dicatat dalam pembukuan saya. Saya kan nggak tahu mobil itu berapa harganya, karena mobil second kan, bukan mobil baru. Nah, berarti ketika saya mencatat, kita harus tahu harga pasarnya berapa nih, harga pasar mobil tersebut. Misalnya mobilnya dikasih Avanza tahun 2000
19 misalnya ya, nah kita mobilnya 3 tahun yang lalu udah kepakai. Misalnya pasaran mobil itu adalah 75 juta. Berarti yang saya catat itu adalah bukan harga saham dividen itu adalah mobil senilai 75 juta harga pasarnya. Harga pasar tuh kalau dijual ya 75 gitu. Ini contoh ya, misal Tuan Dodi menerima pembagian dividen PT Himata berbentuk saham PT Catur Insan Cendekia. Jadi ada seorang namanya Doni terima pembagian dividen PT Himata dalam bentuk saham PT Catur Insan Cendekia gitu. Jadi gini, dikasihnya saham orang lain gitu. Ya kan, saya Doni invest di PT Himata, tapi ketika pembagian dividen dikasih sahamnya PT perusahaan lain. Ini yang tadi nih, yang tadi bahas ini. Misalnya saham perusahaan lain ini kan, ini nih. Ini maksudnya saham PT Catur Insan Cendekia sebesar 11.000, 20 lembar misalnya. Ya kan? Nah, penerimaan dividen oleh Tuan Doni catat sebagai berikut. Ini kan, yang tadi saya bilang tuh, ketika kita terima saham pertama investasi, ini jumlahnya debit investasi dalam saham PT Catur Insan sebesar 220, kreditnya adalah penghasilan dividen sebesar 223. 220 dari mana? 220.000, 20 lembar ini kan, karena dapatnya 20 lembar saham ini kan, dikali 11.000. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau misalnya ini ada 3 aktor yang terlibat nih. Doni, PT Himata, dengan PT CIC, Catur Insan misalnya. Doni ini terima dividen PT Himata dalam bentuk sahamnya PT Catur Insan sebesar 20 lembar. Lembarnya nilainya 11.000. Jadi tinggal dikalikan aja 20 lembar kali 11.000, 220.000. Jurnalnya apa yang dibuat oleh si Doni tadi, karena Doni yang terima dividen dalam bentuk saham PT Catur Insan, ini jurnalnya nih, investasi dalam saham Catur Insan sebesar 220, kreditnya penghasilan dividen sebesar 220.000. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut, silakan, ada pertanyaan nggak sampai sini? Okta, kameranya nyala putus terus ya, ada apa ya? Mulai silakan Okta. Ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya nanya ya. Adeleo ada Adeleo Ferdinand. Adeleo Ferdinand. Adeleo Ferdinand ada Adeleo Ferdinand. Adeleo Ferdinand. Sudah 4 kali dipanggil. Ada nggak Adeleo Ferdinand? Halo? Satu lagi Adeleo Ferdinand ada? Ada Pak. Ada ya? Ini 220.000 dari mana ya? Halo, ada mana ada? Oh, Pak. Bentar, Pak. 220.000 dari mana? Ya, kalau 20 lembar dikali 11.000, Pak. 11.000. Kenapa debitnya investasi dalam PT Catur Insan? Kenapa debitnya ini akunnya? Karena menjual, Pak, menjual saham. Menjual saham. Dari tadi nggak pernah bahas ada jual-jual saham tuh. Kita bahas pembagian dividen dalam bentuk saham. Jadi misalnya saya ini PT Himata nih, ya kan?
Doni itu adalah Leo, misalnya Leo punya saham di PT Himaka, ya kan? Terus ketika akhir tahun pembagian saham, tidak dapatnya itu saham PT Catur Insan gitu. Jadi ada mitranya Himaka itu namanya PT Catur Insan. Dikasih bukan uang, tapi dikasih saham PT Catur Insan. Kenapa jumlah debit ini udah standarnya nih? Ketika dia investasi saham, berarti investasi bertambah jumlah debit posisinya. Nama akunnya investasi dalam saham. Tapi ketika sahamnya dibalikin, jumlahnya kebalikannya nih. Ini kan yang kebalikannya nih tuh. Ini yang tadi bahas sebelumnya nih. Ketika investasi dibalikin, investasi sebenarnya di ketika dia pertama kali terima tanam saham, nah ini investasi sebagai debit. Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi lanjut ya. Yang ketiga adalah dividen saham atau stok dividen. Penerimaan dividen dalam bentuk saham dari perusahaan yang membagi saham tersebut disebut dividen saham. Bagi pemegang saham, dividen seperti ini berarti penambahan jumlah lembar saham tanpa adanya pengeluaran baru. Jadi misalnya saya dapat saham 20 lembar. Jadi tadinya punya 10, 20 tambah 10 total 30. Jadi jumlah lembarnya bertambah tuh. Ini kan jumlah lembarnya bertambah nih. Lembar misalnya kan. Tapi harga perolehan tetap nggak berubah. Ini. Ya, saham yang diterima sebagai dividen bisa dalam bentuk saham yang dimiliki saham yang sama dengan yang dimiliki atau ini saham lain. Ya. Oke ya, untuk lebih jelasnya saya langsung ke perhitungan aja. Contoh nih. Contoh Tuan Bima, lihat ya. Ada tiga transaksi nih. Bulan Agustus, bulan Desember sama tahun depan Januari. Bulan Agustus Tuan Bima membeli 100 lembar saham PT Bermuda. Ini ya, PT Bermuda ya. Dengan harga 900.000. 100 lembar harganya 900.000. Bulan Desember Tuan Bima terima dividen. Ya kan? Jadi PT Bermuda punya keuntungan, dibagi keuntungannya, namanya dividen. Dividen saham biasa ya 50%. Bulan Januari dijual 20 lembar saham dengan harga 170.000. Ini jurnalan ya. Jurnal pada saat bulan Agustus Tuan Bima investasi saham di PT Bermuda. Jurnal yang dibuat oleh Tuan Bima. Debit investasi dalam saham biasa. Nah ini kan, karena ini kan saham biasa nih. Tuh. Makanya ketika investasi pertama kali pasti jurnal debit. Ini kan tuh. Kasar kredit sebesar 900.000. Kenapa kasar kredit? Karena Tuan Bimanya ngeluarin uang kan. Ngeluarin uang sebesar 900.000. Makanya posisinya di kredit. Investasi dalam saham biasa 900.000, kredit kas. Anggap aja dia beli saham gitu. Membeli saham 100 lembar misalnya. Selembarnya, harganya 900.000. Ya kan? Nah ini jurnalnya. Berarti kan saya ngeluarin uang nih. Kas kan? Karena misalnya pakai nanam sahamnya investasinya dengan uang kas 900.000. Nah terus bulan Desember si Tuan Bima nih ya, si investor ini dia terima dividen dari PT Bermuda ini, ya kan? Nah apa namanya? Ketika dia terima dividen 50%, ini dia nggak di jurnal, cuma buat memo saja, gitu kan? Tadi udah ada keterangannya seperti saya nggak baca nih ya. Ini di sini ada keterangan dia tidak di jurnal. Ketika dia terima dividen saham biasa, dia tidak di jurnal. Okta kenapa ya? Ya, jadi gitu ya. Ketika dia terima sahamnya itu 50%, berarti kan jurnalnya kan dari jurnal dia memo aja. Diterima 50 lembar saham sebagai dividen tuh. 50%-nya kan berarti 50 kali 100, 50 lembar berarti ini. Jurnal dikasih memo aja nih. Ya kan? Dengan berarti harga pokoknya menjadi, tadi kan dia 100 lembar nih. Jadi kan, terus dia bulan Desember terima dividen setengahnya, berarti kan 100 tambah 50. Jadi jumlah
sahamnya itu ada 150 lembar yang punya Tuan Bima. Ya kan? Tapi nilainya nggak berubah, tetap 900.000 gitu. Cuma lembarnya aja. Ya kan? Saya ulang ya. Jadi ketika Tuan Bima terima dividen bulan Desember dalam bentuk saham biasa 50%, 5% itu berarti belinya 100, berarti 50%-nya kan 50. Tadinya saya punya 100, Tuan Bima ditambah lagi setengahnya, ditambah 50, ini kan 100 tambah 50, 150 lembar ya. Ya kan? Harga pokoknya tetap 900.000, nggak berubah. Jadi selembarnya 6.000. Tadi udah dibagi 50 kan. Nah terus jurnal yang dibuat pada bulan Januari, apa jurnal lihat? Ini kan, nih bulan Januari 2006 dijual 20 lembar. Jadi Tuan Bima itu jual sahamnya dijual tuh seharga 170.000. Ini jurnalnya, kas debit 170.000 ini kan. Nih, kreditnya adalah investasi dalam saham biasa, kan dijual. Ketika sahamnya dijual berarti investasi dikeluarin. Di kredit kan, investasi 120.000 kan, tadi kan 120 kan. Berarti labanya 50.000. Ini perhitungannya nih. Harga jual itu dari mana? Ini kan harga jual 170.000, ya kan? Harga pokoknya kan yang dijual kan 20 lembar, ya kan? Nah, selembar itu berapa? Ini kan selembar 6.000 nih. Nah, itu kan tadi nih, ini kan satu lembar kan 6.000. 900.000 dibagi 150 itu 6.000. Nah, berarti ketika dijual, ya kan, berarti dijual 20 kali 6.000, 120.000. Yang dijual itu modalnya 120.000, ya kan, saham dia senilai 120.000, dia dapat uangnya 170. Berarti kan untung selisihnya itu, ya kan? Dia jual saham 170.000, tapi sebenarnya saham dia yang dijual itu sebanyak 20 lembar, selembarnya 6.000, jadi 120 kan, berarti laba penjualan sahamnya 50.000. Laba itu kalau bertambah jumlah di kredit. Ini. Jadi jurnal yang dibuat oleh Tuan Bima pada bulan Januari ini, dia ketika dia menjual saham, dia terima uang, berarti terima uang 170.000 di debit, kreditnya investasi dalam saham biasa, kredit, labanya kredit juga 50.000. Ya, ini materinya udah selesai ya, salah satu bahan UAS nih. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaan silakan. Halo? Ada pertanyaan nggak ya? Ya, sedikit lagi kasih.